Alhamdulillah allazi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ilan nas kafatan basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan fil ayatil ukhra innal ladzina yatsluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan menganugerahkan segala macam nikmat kepada kita, sehingga kesehatan dan nikmat itu dapat kita gunakan
untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mempersiapkan bekal yang terbaik untuk menuju suatu alam yang kekal abadi, yakni alam akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan keluarganya, kepada orang yang tak ada orang beriman yang mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk kita semua, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Demikian himbauan Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khatib memberi judul khutbah kali ini adalah membumikan Al-Quran. Hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran. 15 tahun jaraknya turunnya Al-Quran, perintah membaca dengan turunnya perintah melaksanakan puasa Ramadan. Artinya dalam segi membaca saja kita belum selesai. Introspeksi diri kita, kita evaluasi diri kita di hari yang ke-16 Ramadan ini. Di zaman sahabat, sebelum turunnya perintah membaca, sebelum turunnya perintah melaksanakan saum Ramadan, maka sahabat di bulan Ramadan itu adalah membaca Al-Quran. Sejak kapan? Mulai dari turunnya wahyu pertama. Kapan turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran adalah tahun pertama kenabian. Turunnya perintah wajib kutiba alaikumussyam tahun kedua hijrah. Artinya 15 tahun sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan membaca Al-Quran, bukan puasa Ramadan. Tapi aneh kita saat ini karena tidak memahami sejarah itu. Ketika kita meninggalkan puasa karena sakit, kalau ibu-ibu atau perempuan karena haid secara syar'i, karena nifas, maka puasa dia ganti. Tapi ketika tidak melaksanakan sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih bagi orang awam, atau mentadarus Al-Quran, biasa-biasa saja, enggak merasa ada yang tertinggal di dalam bulan Ramadan ini. Hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, sahabat sebelum turunnya perintah Ramadan, perintah puasa di bulan Ramadan, itu membaca Al-Quran. Bisa khatamnya sekali 6 hari, berarti 5 kali khatam selama Ramadan. Bisa 4 kali, bisa 3 kali. Yang khatam 3 kali, sekali 10 hari. Ya, 10 pertama Ramadan khatam, 10 kedua khatam, selesai Ramadan 3 kali. Minimal harus selama Ramadan kita harus menghatamkan Al-Quran, karena ja'alallahu Ramadan laisa syahrul barakah faqat, tetapi syahrul Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini turunnya di bulan Ramadan. Demikian Allah menegaskan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan Allah di dalam bulan Ramadan. Untuk apa? Petunjuk bagi manusia, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kita introspeksi lagi, sejauh mana kita memahami Al-Quran? Membaca saja masih jauh.
Ketika di awal tahun saya sebagai guru tidak mulus itu. Dari 160 pendaftar paling sedikit 10% ya tidak bisa baca Al-Quran. Yang mengkhawatirkan sampai 30% tidak bisa siswa SMA itu membaca Al-Quran, notabene-nya keluarga muslim. Ini ada apa? Padahal tugas manusia itu adalah membumikan Al-Quran, bukan sekedar membaca atau menghafal Al-Quran. Membaca Al-Quran bagus, menghafal Al-Quran lebih bagus. Tetapi membumikan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran pada kehidupan kita, itu adalah tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, hubungan kita kepada Allah secara vertikal itu namanya tauhid. Tauhid ilahiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid ilahiyah ialah pengabdian kita semata-mata tertuju kepada Allah Rabbul Alamin. Tauhid rububiyah adalah bagaimana kita memposisikan, meyakini yang menciptakan manusia itu adalah Allah, yang memberi rezeki manusia itu adalah Allah, bukan lembaga tempat kita bekerja, bukan bos kita. Tapi sekarang banyak orang takut tidak makan, anak-anaknya tidak punya rumah, tidak bisa dikuliahkan, sehingga terjadilah mempersiapkan bekal 7 keturunan, terjadilah korupsi besar-besaran. Ini karena akidahnya belum benar nih. Ya. Selain hablum minallah, hubungan vertikal kepada Allah, yang kedua yang tidak boleh kita abaikan adalah hablum minan nas. Dalam kitab fikih hablum minan nas diatur dalam bab muamalah duniawiyah. Ada beberapa ruang lingkup dari muamalah duniawiyah itu yang hampir diabaikan oleh umat Islam. Pertama, bab munakahat, pernikahan. Pernikahan kalau tidak dimulai secara benar dan bersih, maka lembaga pernikahan itu akan melahirkan generasi-generasi yang lemah, akan melahirkan generasi-generasi yang bobrok akhlaknya, generasi-generasi yang tidak kenal kepada Allah. Maka diatur dalam bab nikah di muamalah, hubungan awal khidbah namanya, pacaran. No, tidak ada konsep di dalam Islam pacaran. Ini bab muamalah, bab nikah. Yang kedua, al-bai', bab jual beli, bisnis. Hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, mana ada di antara kaum muslimin yang sukses dalam bisnisnya. Adapun sukses, kepingin maju, ditekan oleh musuh-musuh Islam yang sudah sukses duluan. Sering terjadi pengusaha muslim itu kalau sukses itu dikencet, dan saudara-saudara seimannya membiarkan saja. Hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, Nabi kalau kita baca dalam kitab sejarah perjalanan risalah dakwah Nabi, pertama Nabi hijrah ke Madinah, betul yang dibangun Nabi adalah masjid. Yang kedua adalah pasar. Sebelum membangun pasar, sebelum membangun bisnis, Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Inilah yang kita abaikan. Kalau ada teman kita terpuruk, kita merasa, masjid merasa tidak punya andil dalam hal itu. Kalau ada saudara tetangga masjid yang tidak makan, tetangga masjid yang pendidikannya tidak tercapai, tidak bisa dilanjutkan, sementara masjid dengan bangganya mengumumkan setiap Jumat saldo puluhan juta,
ratusan juta, tetapi tidak sedikit jumlahnya jamaah masjid, tetangga masjid tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya, karena masjid hanya dianggap semata-mata hanya untuk tempat ibadah mahdoh. Inilah hal yang keliru. Hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, salah satu ayat dalam Al-Quran menyuruh kita untuk jadi orang kaya, menyuruh kita mempunyai atas kerja yang tinggi. Surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah itu fajaa qudatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau kamu sudah selesai sholat Jumat, segera bertebaran di muka bumi, cari nikmat Allah, cari rezeki Allah. Wazkurullaha katsira. Banyaklah mengingat Allah. Artinya jadilah pebisnis ulung, buat jaringan bisnis kaum muslimin. Karena musuh-musuh kita tidak banyak jaringan. Nah, hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, sudahkah kita membumikan ayat-ayat ini? Jauh sekali. Mental kita belum terbiasa membesarkan sesama muslim. Kalau ada tetangga kita punya usaha, punya warung, kita merasa nggak berdosa melangkahi warung tetangga untuk belanja ke warung orang lain yang beda ideologinya. Hamba Allah nanti ditanya ya di alam barzah itu, ditanya ya, kenapa anda miskin mulu, ditanya. Mari kita sadari dan renungkan hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah. Ruang lingkup muamalah kedua, pendidikan. Siapa sekarang yang menentukan pendidikan kita? Siapa yang merubah undang-undang pendidikan kita? Jauh lari dari tujuan stakeholder yang telah digariskan oleh pendiri republik ini. Banyak regulasi undang-undang yang telah dirubah, tujuannya bukan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang beriman, tunduk dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawab siapa ini? Yang keempat, ruang lingkup politik. Mari kita buka Al-Quran. Banyak ayat-ayat politik dalam Al-Quran, tetapi tidak sedikit jumlahnya. Pengurus masjid DKM alergi kalau pengajian di masjidnya membahas masalah politik. Padahal itu dalam Al-Quran cukup banyak ayat-ayatnya. Hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, melalui syahrul Ramadan ini, bulannya Al-Quran, marilah kita berusaha untuk membumikan Al-Quran ini. Hamba Allah sedang Jumat rahimakumullah, mengamalkan dari setiap kehidupan kita, mulai dari diri kita, rumah tangga kita. Mari kita awali pertemuan anak-anak kita dengan jodohnya sesuai dengan Islam. Mari kita bangun bisnis sesuai dengan Islam. Insya Allah kita nanti akan bangkit dengan kekuatan yang besar. Malu kita ketika teriak oligarki. Kenapa oligarki? Sehingga mereka itu kuat karena kesalahan umat Islam sendiri. Membesarkan oligarki, tanggung jawab umat Islam di hadapan Allah di yaumul hisab nanti. Anda membesarkan musuh-musuh Islam dari segi ekonomi, kenapa tidak membesarkan orang Islam sendiri? Mari membumikan Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Marilah kita bertolong-tolongan, saling bahu-membahu untuk iman dan takwa. Saling bahu-membahu membangun jaringan bisnis muslim. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, mengangkat setiap tahun dari masjid ke masjid lahir pengusaha muslim. Kita hindari bagi-bagi zakat secara merata. Tidak pernah setiap tahun itu jamaah masjid yang miskin tahun depan itu jadi pengusaha. Bisa enggak? Hamba Allah terutama DKM ya, melalui amil zakatnya, enggak usah dibagi-bagi rata itu zakat.
tapi setiap tahun lahir 2, 3, 5, 10 pengusaha dari masjid karena dibina dan dibesarkan oleh masjid. Hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, sekali lagi kewajiban bagi kita, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai segenap orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas, akidahnya Islam, ibadah Islam, ekonominya Islam, pergaulannya Islam, politiknya Islam. Allah mengingatkan, jangan ikuti langkah setan di luar Islam. Menurut ayat ini, setan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena sifatnya setan itu tidak pernah senang, tidak pernah ridho kepada orang-orang beriman, selalu dipelesetkan. Walaupun nanti di akhirat setan gak bertanggung jawab. Ibrahim ayat 22, ketika diminta pertanggung jawab, apa kata setan? Kenapa nuntut saya untuk bertanggung jawab? Tugasku dulu di dunia hanya menggoda kamu, dasar kamu goblok, mau digoda. Maka cercalah dirimu, jangan cercai diri setan. Maka banyak anekdot setan pada istirahat, karena manusia lebih dahsyat kelakuannya daripada setan. Hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, marilah melalui Ramadan ini kita fahami Al-Quran, kita baca Al-Quran. Membaca Al-Quran luar biasa manfaatnya, membuat kita tidak pernah merugi dalam kehidupan ini. Inilah kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Fatir di ayat 29 yang telah dibacakan tadi, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yakni Al-Quran dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan cara diam-diam, terang-terangan. Diam-diam itu menolong sesama, menolong orang miskin, nggak perlu diumumin, tersinggung orang susahnya. Terang-terangan berfastabiqul khairat, membangun lembaga sosial, membangun masjid, membangun rumah tahfiz, membangun pesantren, perlu berfastabiqul khairat. Apa kata Allah? Janji Allah adalah mereka itu akan mendapatkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazkum wa la zikrullah Allahu akbar.